Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Wulandini. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari tema kurikulum baca keempat. Pertanyaan yang pertama mengenai tahap awal. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pengertian tahap awal? Tahap awal adalah tahap di mana motivator sudah memperlihatkan simbol huruf, kata, dan kalimat kepada anak menggunakan modul baca bimba yang sudah disusun secara bertahap, sistematis, menarik, dan mudah untuk digunakan. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari simbol huruf? Yaitu tahap di mana anak mengenal bentuk huruf. Pengenalannya dilakukan secara bertahap, dimulai dari huruf vokal, kemudian konsonan. Pengenalannya tidak untuk dihafal agar anak memahami makna dari simbol huruf. Pertanyaan yang ketiga, tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Tahap awal disebut juga dengan tahap simbol. Pertanyaan yang keempat, apa tujuan adanya tahap awal? Yaitu menumbuhkan minat belajar pada anak sejak usia dini, serta membangun fondasi yang kuat untuk proses belajar yang lebih lanjut. Pertanyaan yang kelima, materi apa yang termasuk dalam tahap awal? Yaitu HSAIWO, B1A, B1B, B1C, B1D, B1F, B1E, B1G, B1H, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, dan B12. Pertanyaan yang keenam adalah, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal? Yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan atau fun learning, dan menumbuhkan minat baca dan belajar anak secara intrinsik melalui metode 4B, yaitu bernyanyi, bercerita, bermain, dan berdialog, dan 5S yaitu sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut nama. Pertanyaan yang selanjutnya mengenai HSAIWO. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pengertian dari HSAIWO? Yaitu pengucapan bunyi huruf AIWO tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang kedua, apa syarat sebelum mengenalkan HSAIWO? Yaitu tidak ada syarat yang harus dipenuhi karena tidak ada garis tebal di atas materinya. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HSAIWO? Yaitu tujuan utamanya anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal AIWO, dan tujuan khususnya yaitu anak terampil mengucapkan bunyi huruf AIWO. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator menyampaikan HSAIWO? Yaitu motivator mencontohkan cara pengucapan huruf AIWO secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf AIWO secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengevaluasi HSAIWO? Yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah anak terlihat senang, semangat, dan antusias? Motivator mengajak anak untuk menyebutkan kata AIWO. Jika anak terampil menyebutkan kata AIWO tanpa terbolak-balik, maka tujuan huruf verbal AIWO sudah tercapai. Namun, jika anak belum terampil, maka motivator dapat melatih anak secara terus-menerus dengan cara yang menyenangkan hingga anak terampil. Pertanyaan yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah HSAIWO? Tahap selanjutnya yaitu B1A. Pertanyaan yang selanjutnya mengenai B1A. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Yaitu harus terampil materi HSAIWO, HAFI BDG KMPSY, dan D4 HAFIK. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Tujuan utama yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1A, dan tujuan khususnya anak terampil mengenal huruf simbol BDG KMPSY. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Yaitu berdialog bahasa bimba dengan menggunakan gambar yang ada di dalam modul, mengajak anak mengulang kembali D4 HAFIK, melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1A?
Tujuan utamanya yaitu memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama modul baca 1A sudah tercapai. Dan tujuan khususnya yaitu memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul B1A secara mandiri. Memastikan anak dapat menjawab huruf simbol BDG KMPSY yang ditunjukkan secara acak dengan cepat dan tepat. Pertanyaan yang kelima adalah, apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Tahap selanjutnya yaitu B1B. Pertanyaan yang selanjutnya mengenai B1B. Pertanyaan yang pertama adalah, apa syarat sebelum mengenalkan B1B? Yaitu terampil HAFI JLNTRC, D4 HAFIS, dan modul baca 1A. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1B, dan tujuan khususnya anak terampil mengenal huruf simbol JLNTRC. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B? Yaitu mengajak anak berdialog bahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada di gambar modul. Motivator mengajak anak mengulang kembali D4 HAFIS. Motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan, menarik garis, menghubungkan kata ke gambar yang sesuai, mengajak anak menyanyikan lagu JLNTRC sambil menunjukkan huruf simbol JLNTRC. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1B? Tujuan utamanya memperhatikan sikap dan ekspresi anak, apakah anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias. Dan tujuan khususnya adalah memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul B1B secara mandiri, memastikan anak dapat menjawab huruf simbol JLNTRC yang ditunjukkan secara acak dengan cepat dan tepat. Pertanyaan yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul B1B? Tahap selanjutnya yaitu B1C. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.